Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Rizka Aula sebagai moderator dan pemateri perwakilan dari kelompok 4 untuk membahas materi yang mengenai pendekatan pragmatik dan objektif dalam penelitian sastra. Langsung saja perkenalan nama-nama kelompok 4. Yang pertama ada Nisa Adiwiyanti sebagai pemateri yang pertama, yang kedua ada Ahmad Faizul Mutakin sebagai pemateri yang kedua, yang ketiga ada Malika sebagai pemateri yang ketiga, yang keempat ada Agustina Wulandari sebagai pemateri yang keempat, dan yang terakhir ada saya sendiri Rezi Rizka Aula sebagai pemateri yang kelima. Materi yang pertama yakni pengertian pendekatan pragmatik. Dalam metode penelitian sastra, terdapat 4 pendekatan untuk menganalisis karya sastra tersebut, yakni pendekatan ekspresif, pendekatan mimeis atau mimesis atau mimetik, lalu pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Pada pendekatan pragmatik yakni pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu kepada pembaca. Pendekatan pragmatik menjelaskan hubungan antara karya sastra dengan pembacanya. Pendekatan pragmatik berasumsi bahwa pembacalah yang paling penting sebab ia merupakan pihak yang memaknai dan mengkonkretkan makna. Tanpa pembaca, karya sastra hanyalah artefak yang tak berarti. Sejarah pendekatan pragmatik. Pada sejarah 1960, muncul 2 orang tokoh ilmuwan sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Lohr. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, Te mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman sejak zaman romantik, dengan adanya paham nasionalisme. Oleh sebab itu, yang dipentingkan dalam pendekatan yang menekankan peranan pembaca sebagai pemberi makna bukanlah atau keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerima karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Tokoh utama dalam karya sastra menekankan peranan pembaca ialah Hans Robert dalam makalahnya yang berjudul Literatur alias Provocation atau Sejarah Sastra sebagai Tantangan. Ia meluncurkan gagasan baru yang sempat menggoncangkan dunia. Penelitian sejarah sastra bertugas menelusuri resepsi karya sastra sepanjang zaman. Keindahan dalam pengertian yang tergantung pada sesuatu dan latar belakang sosial budaya si pembaca, dan ilmu sastra harus meneliti hal itu. Prinsip pendekatan pragmatik. Yang pertama, tindak tutur terkait konteks dalam arti ada peran partisipan pada siapa tuturan itu. Yang kedua, prinsip kerjasama. Menurut Grace, katakan secukupnya. Demi kerjasama penutur antar persona berkewajiban memelihara tuturannya, sedemikian hingga teman tutur dapat memproses segala informasi yang disajikan dengan mudah, lugas, luas, dan jelas. Selanjutnya itu ada pengertian pendekatan objektif. Pendekatan objektif menganggap karya sastra itu sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia sekelilingnya. Orientasi ini cenderung menerangkan karya sastra atas kompleksitas, koherensi, keseimbangan, integritas, dan saling hubungan antar unsur yang membentuk karya sastra. Pendekatan objektif ini merupakan pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme. Sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Ya, selanjutnya ada teknik analisis pendekatan objektif. Secara sederhana, penerapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dalam hal ini puisi dapat diformulasikan sebagai berikut.
Yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang dua, mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.